makan hiburan dan kasih setia bagi seluruh keluarga ditinggalkan. Semoga mereka mendapatkan yang terbaik, perlindungan dan cinta yang meneruskan perjuangan dan ikat. Itu udah gue aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Yesus bersabda, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya itu tidak tahu sudah 4-5 Sabtu ini saya dapat berkat yang luar biasa. Jadi mulai 5 Sabtu yang lalu, setiap Sabtu saya bisa 3 kali. Hari ini juga 3 kali. Tadi bisa pemberkatan perkawinan, kemudian berkat rumah tadi jam 2:30 di dekat BSD. Lalu dari sana sampai di kompleks Auri jam 5. Tuan rumah nggak undang saya, jadi saya duduk di situ. Syukur ada yang tadi dekat mobil saya, jadi akhirnya undang saya ke sini. Makanya lain kali itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan. Dalam bacaan Injil tadi, kata Yesus, "Aku datang supaya jangan ada yang hilang. Aku datang supaya jangan ada yang hilang." Rupanya dalam pengalaman hidup kita setiap hari, banyak yang kita temukan namanya yang hilang. Ada yang kehilangan kecil, ada yang kehilangan cukup besar. Ketika ada kehilangan, berarti akan menimbulkan di dalam diri kita sesuatu kesedihan, sesuatu penderitaan yang membuat kita merasa, ngapain harus saya hilang? Maunya kita peroleh, jangan hilang. Kalau hilang itu membuat diri kita itu terpukul, sedih, sakit, dan segala macam. Karena itu kata Yesus hari ini, dia katakan, "Aku datang supaya jangan ada yang hilang." Maksud Yesus dalam bacaan ini adalah, ketika dia mengatakan jangan ada yang hilang, dia mau supaya orang-orang yang datang kepadanya tidak boleh hilang. Kalau hilang, berarti dia tidak bisa memiliki orang itu lagi. Dia ingin agar orang itu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Seperti lagu pembukaan tadi. Ya, lagu pembukaan tadi. Ya, saya sengaja. Kalian tidur, nyanyi sambil tidur kan? Gimana lagunya? Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Cukup, gak usah lama-lama. Kota saya jadi lama. Lagu ini menggambarkan bahwa tidak boleh ada domba yang hilang. Tidak boleh ada domba yang keluar pagi, sore harus diabsen supaya jangan ada yang hilang. Bagi Yesus, domba yang keluar dan domba yang masuk harus jumlahnya tetap sama. Walaupun ada risiko domba yang keluar itu kadang-kadang pingin maunya sendiri, pingin hilang dari kawanan yang ada pada Yesus. Tapi tugas Yesus, dia bilang, "Akulah gembala yang pergi cari domba, walaupun tersesat hilang, tugasnya cari sampai dapat." Makanya kata Yesus, jangan ada yang hilang. Maunya supaya domba yang ada dalam lingkaran, dalam kandang itu tetap ada dan menikmati apa? Rumput yang hijau, air yang segar. Ingat, konsep bacaan ini mau mengatakan kepada kita, walaupun Israel susah cari rumput, Israel itu susah sekarang hijau. Mengapa? Karena teknologinya
Bagus. Zaman Yesus belum ada teknologi, cari rumput susah. Kalau Indonesia nggak usah dicari ya, tumbuh sendiri. Kalau di Israel padang pasir lebih kering dari Flores. Makanya kalau kalian pergi ke namanya Labuan Bajo, jangan kalian sangka rumput itu disemprot. Enggak, kalau kami di sana musim kemarau memang rumputnya mati. Nanti sesudah ada hujan baru tumbuh lagi. Begitu, kami tuh canggih sebenarnya. Memang ya kemarau mati lagi. Enggak usah nangis, dia mati ya biar aja. Nanti akan tumbuh lagi kok. Karena dalam konsep itu Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Karena dia mau supaya domba-domba itu selalu ada bersama dengan dia. Ingat, cari air juga susah. Ada tantangan yang luar biasa. Ada serigala yang buas, ada binatang buas yang ingin makan domba itu. Gembala yang baik, hadapi dulu, walaupun nyawa jadi taruhan. Karena itu bacaan pertama tadi, kata Rasul Paulus, Yesus itu sudah mati dan kini bangkit. Ingat, kebangkitan dan kemuliaan diawali namanya kesakitan, penderitaan, dan kematian. Tapi dengan mengalami penderitaan, kematian, lalu ada kebangkitan, berarti melahirkan kehidupan yang baru. Jadi rupanya berkat itu kita peroleh karena ada namanya kematian Tuhan Yesus. Ada namanya penderitaan dia. Waktu ditangkap, pikul salib dengan penderitaan yang luar biasa sampai mati di kayu salib. Itulah namanya supaya kita nggak ada yang hilang. Yesus walaupun mati supaya domba-dombanya selamat. Walaupun dia mati, tapi domba-dombanya hidup dan selamat. Itulah kualitas iman, kualitas cinta Yesus bagi manusia. Hari ini kita mengenang kebaikan dan cinta Tuhan. Pemarkus 40 hari yang lalu. Waktu meninggalnya itu saya ingin datang, tapi kan kalian hubungi romo kepala, jadi udah saya diam-diam aja deh. Saya mau nawar diri kan takut, nanti dibilang sukuisme kan. Karena saya cukup dekat sebenarnya dengan Pak Markus. Karena kayaknya saya nggak tahu Natal yang keberapa. Saya datang ke sini, lalu mungkin dia merasa saya orang Flores juga. Jadi akhirnya ada hubungan yang cukup dekat, karena itu saya dekat sekali dengan Bapak. Hari ini kita kenang kebaikan dan cintanya. Kita kenang sebagai seorang gembala yang baik. Sebagai seorang gembala yang telah sukses namanya menanggung penderitaan. Telah sukses namanya mengalami kematian. Telah sukses yang namanya menanggung penderitaan yang luar biasa demi kebahagiaan dan keselamatan keluarga. Karena itu hari ini pantas kita kenangkan kebaikan dan cinta Om Markus. Kita doakan semoga dia tetap menjadi gembala yang baik, gembala yang murah hati, yang senantiasa mendoakan seluruh keluarga supaya mendapatkan berkat dan cinta Tuhan. Kita semua sebenarnya ingin belajar menjadi gembala, bukan mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kepentingan orang lain. Bapak telah sukses melupakan dirinya, melupakan kesenangan dirinya, mematikan keinginan dirinya, supaya keluarga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi maksud 40 hari ini, kita kenangkan cinta Bapak Markus, sekaligus kita percaya bahwa hari ini Tuhan telah menerima dia dalam kebahagiaan dan keselamatan di surga. Karena itu, sebelum menjelang hari ke-40, cucunya lahir. Ini namanya hadiah. Padahal saya berkati kayaknya udah agak lama kayaknya. Iya, di rumah Bu Selamat. Iya. Saya masih ingat. Jadi saya berkati orang itu saya masih ingat sih. Tapi kadang-kadang lupa juga. Karena itu kita berdoa mudah-mudahan ibu, anak-anak dan mantu serta cucu-cucu
tetap diberikan berkatan kasih dari Tuhan, supaya mereka boleh meneruskan cinta, perjuangan sempurna dari Pemarkus yang kita cintai. Jadi Bu, mudah-mudahan makin semangat ya. Sudah hari ke-40, mari kita semangat lagi bersama cucu-cucu, anak-anak, supaya kita boleh meneruskan cinta dan perjuangan Pemarkus tinggalkan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdiri dan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, yang bertempat penantian dari tiga dan dan Yesuskan kesukaan Allah yang Maha Kuasa, Presiden yang datang menghidupkan hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan diri pada Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dengan penerimaan menyampaikan segala doa dan permohonan kita bagi Pemarkus dan juga bagi seluruh keluarga. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami pada hari ini mengenang cinta dan kerahiman-Mu melalui kehadiran Pemarkus Kunumbai Oja yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu. Sudilah menganugerahkan keselamatan bagi Pemarkus supaya ia boleh menikmati kebangkitan mulia bersama putramu dan menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Ya Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi Bu Prensia Bepa yang juga telah Engkau panggil 29 hari yang lalu. Semoga karena cinta dan kerahiman-Mu, Engkau juga berikan keselamatan kekal baginya, supaya ia boleh berbahagia bersama para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan Bapa yang penuh cinta, kami serahkan seluruh keluarga, terutama Ibu, hadirlah bersamanya, berikanlah dia kesehatan, keselamatan, dan kasih yang sempurna, supaya boleh meneruskan cinta dan perjuangan Pemarkus menjadi terang, menjadi suluh yang menyelamatkan bagi seluruh keluarga yang hadir bersamanya dalam seluruh perjalanan hidup. Berikanlah yang terbaik baginya dan jauhkanlah daripadanya segala penyakit, dari segala ketakutan dan kesendirian. Marilah kita mohon. Ya Tuhan Bapa yang berbelas kasih, berkatilah pula keluarga putra dan putrinya, hadirlah selalu bersama mereka dalam keluarga-keluarga mereka, supaya mereka boleh membentuk keluarga yang penuh kasih, keluarga kudus, keluarga yang terberkati, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terutama lindungilah cucu-cucu tercinta, supaya mereka merasakan kasih yang sempurna di tengah keluarga yang dicintainya. Semoga mereka menjadi kebanggaan bagi Pemarkus dan Ibu. Tuhan hadirlah selalu bersama mereka dalam seluruh perjalanan, harapan dan perjuangan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, lindungilah dan berkatilah pula kami semua, seluruh keluarga yang dapat hadir di tempat ini maupun tidak dapat hadir. Semoga karena cinta dan kerahiman-Mu, Engkau tetap memberkati dan melindungi kami, supaya seperti Pemarkus kami boleh memberikan yang terbaik bagi-Mu dan berikan yang terbaik bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Tuhan, segala doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Hidup ini
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh Allah Bapa yang Maha Kasih, kepada kami mempersembahkan kurban keselamatan putramu. Anugerahkanlah keselamatan kekal bagi Pak Markus Kunumbani Olja dan juga Ibu Prudensia Petang. Semoga mereka mendapatkan keselamatan kekal bersama para kudus-Mu, dan berikanlah penghiburan dan cinta-Mu bagi seluruh keluarga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukannya dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Dari segala kudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan bela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu,
Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suaryo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu, Bapak Markus Kunumban Yoja, Ibu Prudensia Bepa, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda, Santo Yusuf mempelainya yang amat setia, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormatan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami membebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan kuasa untuk selamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Anak domba Allah, Yang menebus dosa dunia, kasih-Nya kami. anak domba Allah, Yang menebus dosa dunia, kasih-Nya kami. anak domba Allah. Yang menebus dosa dunia, kasih-Nya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan yang menyediakan santapan yang menyelamatkan jiwa raga kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, siapkan kepada saya, tetap saya Tubuh Kristus. Amin.
Bapak Ibu tanpa mengurangi rasa hormat, yang boleh menerima sakramen mahasiswa adalah yang beragama Katolik yang sudah dibaptis dan menerima komunitas pertama. Terima kasih. Kita nyanyikan lagu Pramuka. Marilah berdoa. Allah pangkal kehidupan semua insan, Engkau telah memanggil Bapak Markus Gunung Panioja 40 hari yang lalu dan Ibu Presiden Berta 29 hari yang lalu dari tengah-tengah kami untuk kembali ke hadirat-Mu. Mereka sekarang berada di pangkuan-Mu, tapi kami merasa bersatu dengan mereka. Semoga kami semua adalah putra-Mu, kami sama-sama anggota tubuh yang satu, warga persekutuan kaum beriman, dulu, kini, dan akan datang. Kami yakin bahwa Bapak Markus dan Ibu Presidensia mendapatkan keselamatan kekal, boleh berbahagia bersama para kudus, dan menikmati kebangkitan mulia bersama putra-Mu. Berikanlah penghiburan dan cinta-Mu bagi seluruh keluarga ditinggalkan. Hiburlah, dampingilah, kuatkanlah, dan lindungilah mereka supaya mereka tetap mendapatkan yang terbaik yang Kau sediakan bagi mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga seluruh keluarga Bapak Markus, kita sekalian, segala harapan dan perjuangan kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi mengenang Bapak Markus 40 hari sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup. Oh
Ya itu pakai itu bisa. Sama. Pakai itu bisa. Bapak Ibu dan Pastor Alfred, terima kasih. Homilinya sungguh indah hari ini, mengingatkan kita kiranya Om Markus di surga akan tetap menjadi gembala keluarga, mendoakan semua yang masih mengembara di dunia ini. Untuk menutup peringatan kasih kita untuk Om Markus hari ini, Mas Andri akan mewakili keluarga untuk sepatah dua patah kata. Monggo Mas Andri. Baik, selamat malam Ibu Bapak keluarga Supran, keluarga Onesao, keluarga Ikara, Romo, selamat malam. Saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada warga semua atas apa yang sudah diberikan baik moral maupun material sampai hari ini. Saya mau cerita sedikit tentang Bapak Romo. Jadi biarpun beliau seperti umumnya orang Flores, Romo, mukanya itu serem kata orang-orang, tapi Bapak adalah orang yang di rumah tidak pernah marah sama anaknya. Jadi kalau beliau marah, saya, adik saya yang laki-laki, yang perempuan, beliau melotot, beliau diam, adalah beliau marah gitu. Jadi kita tahu kalau dia diam, berarti kita udah tahu bahwa dia itu marah gitu. Jadi dia nggak perlu bilang, dia nggak perlu teriak, dia nggak perlu panggil nama. Ketika dia diam, kita sudah tahu semua bahwa beliau marah gitu. Dan beliau, seingat saya, beliau adalah bapak yang tidak pernah kasar terhadap anaknya. Jadi tidak pernah pukul anaknya, tidak pernah membentak anaknya, sama sekali enggak gitu. Hal yang penting bagi beliau adalah pendidikan sebenarnya. Bapak itu cuma lulusan STM, Romo. Jadi dia pernah bilang sama saya, biarpun kepala saya di bawah, kaki saya di atas, tapi anak saya harus lebih dari saya. Jadi dia mau anaknya semuanya sarjana gitu, dan puji Tuhan, Tuhan mengabulkan keinginan beliau. 3 anaknya sarjana gitu. Begitupun Rian yang memang masuk ke polisi dengan jenjang SMA, tapi Rian sudah berhasil menguliahkan sarjana hukumnya juga gitu. Jadi jauh sebelum Bapak sakit, Rian sudah berhasil juga menjadi sarjana gitu. Jadi satu yang paling kita semua ingat adalah meskipun beliau terlihat serem dengan kumisnya, mungkin di Al-Supran yang punya kumis paling serem ya Bapak gitu. Jadi, tapi beliau adalah orang yang memang tidak pernah marah, tidak pernah berlaku kasar sama anaknya. Begitupun saya, adik-adik saya gitu ya, berlaku sekarang kami sudah berkeluarga, kami mencontoh secara sadar tidak sadar, kami mencontoh Bapak gitu. Bapak mungkin kalau saya sekarang sudah berumah tangga hampir 12 tahun, saya nggak mungkin di rumah tangga nggak pernah ada berantem gitu. Tapi mama sama bapak nggak pernah terlihat berantem di depan kami. Jadi mereka dengan caranya sendiri, entah di mana, entah di kamar atau apa, mereka menyelesaikan sendiri masalahnya gitu. Jadi bapak yang tadi Romo bilang bahwa dia mengalah untuk memberikan contoh kepada kami anak-anaknya gitu. Jadi terima kasih saya kepada bapak adalah
Dia mungkin orang yang jarang ngobrol sama anaknya, Romo. Jadi dia tuh jarang banget ngobrol, panggil saya ngobrol, panggil Rian ngobrol, panggil Andi ngobrol, nasihatin gitu dia jarang. Mungkin dia lebih suka menasehati anaknya dengan perilakunya gitu. Jadi setelah kita semakin tumbuh dewasa, kita sadar bahwa sedari kecil sebenarnya kita dinasehati oleh beliau, tapi dengan mengeluh capek gitu, bahkan setelah beliau pensiun, di saat semua anaknya butuh biaya besar, beliau masih mau bekerja lagi untuk membiayai kami semua. Itu sebenarnya hal-hal yang membuat saya, adik-adik saya, bahwa ini nasihat dari beliau yang beliau tunjukkan lewat tindakan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, kepada semua keluarga yang menyempatkan diri hadir pada saat Bapak Markus meninggal dunia, pada saat 7 hari, pada saat 40 hari. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih atas support. Maafkan kami, saya mewakili keluarga kalau ada kesalahan Bapak. Sekali lagi saya mohon maaf. Kiranya hari ini seperti yang tadi Romo bilang, Bapak telah bergabung dengan Bapak di surga. Semoga kita bisa meneruskan segala perilaku baik, segala cita-cita beliau untuk menjadi baik juga di masyarakat. Baik, saya rasa hanya itu, Romo. Terima kasih sekali lagi Mbak Anita, Mas Damar yang tidak berhalangan hadir karena sedang ada tugas di luar kota. Saya mengucapkan terima kasih kepada warga lingkungan Al Supran. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Mas Andri. Bapak Ibu mewakili keluarga, ada hidangan dari keluarga untuk Bapak Ibu yang hadir malam ini. Namun begitu, kami ingin mengingatkan untuk tetap menjaga prokes. Seperti yang kita tahu, karena varian XBB juga sedang merebak. Jadi monggo kalau yang kerso dahar silakan santap bersama malam ini, namun tetap menjaga prokes. Kiranya sudah selesai dahar bisa kembali menggunakan masker. Demikian, terima kasih Bapak Ibu dan Romo. Selamat malam. Saya akan minta tolong Pak Ari untuk doa makan. Terima kasih Pak Ari. Baiklah Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, setelah kita menerima santapan rohani dengan perayaan di sini, kita akan menikmati santapan jasmani yang telah disediakan oleh keluarga Ibu Nani beserta keluarga besarnya. Mari kita berdoa untuk mohon berkat bagi rezeki ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Pengasih serta Maha Penyayang, kami bersyukur dan terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Kau limpahkan pada kami semuanya, sehingga malam hari ini kami dapat berkumpul bersama keluarga Ibu Nani untuk mengenang, mendoakan keselamatan arwah saudara kami Bapak Markus dan Bapi, dan juga saudara-saudara kami di lingkungan Al Supran yang telah Engkau panggil kembali ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya mereka dan memberikan tempat yang damai di sisi-Mu. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, berilah mereka ketabahan, pengharapan, penghiburan, serta berserah diri padamu. Bapa yang Maha Murah, malam hari ini kami akan menikmati santapan jasmani. Berkatilah semuanya ini agar menjadi kekuatan jasmani rohani kami untuk kami dapat melanjutkan kegiatan kami sehari-hari demi kemuliaan dan keluhuran nama-Mu. Semua doa saat permohonan ini ya Bapa kami aturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus
Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef sekarang dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tante Nani mau foto sama Restu. Soalnya kemarin kan 2 foto bersama.